Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali. Alhamdulillah kita masuk ke materi yang kedua, tetap di materi yang ketiga sebagai lanjutan pertemuan kemarin, yaitu masih di kejayaan intelektual ilmuwan muslim dan ulama Islam. Tujuan belajar. Setelah belajar materi ini diharapkan siswa dapat mengetahui tokoh ilmuwan muslim bidang ilmu pengetahuan. Siswa dapat mengetahui tokoh muslim ahli kedokteran. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh muslim ahli kedokteran. Siswa dapat mengetahui dan menyebutkan karya dan peran tokoh muslim ahli kedokteran. B. Tokoh ilmuwan muslim bidang ilmu pengetahuan umum. Disebut ilmu pengetahuan umum karena ilmu tersebut belum mendapat pengaruh ajaran Islam. Ada beberapa cabang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu astronomi, dan biografi tokoh ilmuwan. 1. Ilmuwan muslim ahli kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada akhir masa Abbasiyah I, yaitu pada masa Khalifah Al-Watsik dan puncaknya pada masa Abbasiyah II, III, dan IV. Ilmu kedokteran Islam lahir sebagai pembaruan dari ilmu kedokteran Yunani yang dirintis oleh Hippocrates dan tradisi Galen dengan teori dan praktik bangsa Persia dan India. Penghubung utama antara tradisi kedokteran Islam dan sebelumnya adalah perguruan Jundisapur yang sekarang wilayah Iran. Para dokter aliran Nestorian mengajarkan dan mempraktekkan kedokteran Yunani dan pengaruh kedokteran India juga mulai muncul di Jundisapur. Pengaruh kedokteran Jundisapur mulai muncul di kalangan Islam ketika para dokter Jundisapur dapat mengobati penyakit Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang menderita radang lambung. Dr. Jirjis Buktisuri berhasil mengobati khalifah yang kemudian. Karena keberhasilan tersebut, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan pusat kedokteran Jundisapur ke Baghdad. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, rumah sakit dijadikan pusat pengajaran ilmu kedokteran. Sedangkan kajian teoritisnya dipusatkan di masjid dan madrasah. Untuk meningkatkan kemajuan bidang kedokteran, gerakan penerjemahan buku-buku kedokteran yang berbahasa asing dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan tersebut merupakan awal munculnya tokoh kedokteran Islam. Berikut merupakan tokoh-tokoh kedokteran Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Ali bin Rabban At-Tabari, Ibnu Sina, dan yang ketiga adalah Ar-Razi. Yang pertama, Ali bin Rabban At-Tabari. Pengarang kedokteran Islam yang pertama adalah Ali bin Rabban At-Tabari dengan karyanya yang berjudul Firdaus Al-Hikmah tahun 850 Masehi. Karya tersebut berisi tentang ilmu bidang patologi, farmakologi, dan diet. Buku tersebut merupakan awal munculnya aliran kedokteran baru pada masa itu. Firdaus Al-Hikmah karangan At-Tabari terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, bagian memuat masalah doktrin ilmu kesehatan kontemporer berjudul Kulliyatu At-Tib. Bagian kedua berisi uraian tentang organ tubuh manusia, aturan dalam menjaga kesehatan, dan laporan tentang penyakit-penyakit otot. Bagian ketiga berisi tentang masalah diet. Bagian keempat berisi laporan penyakit-penyakit badan. Bagian yang kelima tentang deskripsi rasa dan warna. Bagian keenam berisi uraian tentang obat-obatan dan racun.
Dan bagian yang ketujuh, diskusi tentang astronomi dan pengobatan India. Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filosof, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Di dunia barat, dia dikenal sebagai Avicenna. Dia juga dikenal sebagai bapak pengobatan modern. Karya dari Ibnu Sina adalah yang pertama Asy-Syifa, yang kedua Al-Qanun fit Tibb, yang ketiga Al-Isyarat wa At-Tanbihat, yang keempat Mantiq al-Masyriqiyyin, yang kelima Uyun al-Hikmah. Karya yang paling populer dan menjadi rujukan bidang kedokteran adalah Qanun fit Tibb. Yang ketiga ada Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat dikenal dengan nama Ar-Razes. Dia adalah murid dari At-Tabari yang paling cemerlang. Nama Razinya berasal dari kota Rai. Pada awalnya dia tertarik pada bidang seni, namun kemudian dia lebih tertarik bidang alkemi. Sebagai seorang yang aktif melakukan eksperimen, akhirnya membuat matanya cacat. Kemudian dia mulai mencari dokter untuk pengobatan dan akhirnya membuat dia tertarik untuk lebih menekuni bidang kedokteran. Dia juga mendapat gelar Syekh karena dia memiliki banyak murid. Adapun karya-karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, At-Tibb al-Mansyur. Yang kedua, At-Tibb al-Ruhani. Yang ketiga, Al-Syirat Falsafiyah. Yang keempat, Amarat Iqbal al-Daulah. Yang kelima, Kitab Al-Lazzah. Yang keenam, Kitab Al-Ilm al-Ilahi. Selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan soal yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti KBM SKI dan segera untuk submit kirim sebagai bentuk aktivitas anak-anak mengikuti KBM SKI. Dari Bu Rina saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.